Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas mengenai metode penelitian kualitatif. Jadi ada perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi ada dua jenis penelitian yang dilakukan di kesehatan ataupun di kedokteran. Ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif itu digunakan karena salah satunya penelitian ini tidak bisa menggunakan uji statistik atau uji dengan cara kuantifikasi atau dengan angka gitu. Karena itu adalah diadakanlah penelitian kualitatif. Atau jenis penelitian ini merupakan jenis yang melalui kontak yang intens dan dalam jangka waktu yang lama mengenai situasi kehidupan tertentu atau refleksi kehidupan komunitas tertentu. Nah, itu juga bukan penelitian kuantitatif tapi penelitian kualitatif. Selanjutnya, jenis penelitian yang datanya itu deskriptif. Jadi datanya itu deskriptif sehingga kita menyampaikan hasilnya itu berupa eh, narasi atau ucapan atau tulisan atau apa bentuk pengamatan kita. Dan ini juga bukan bentuk angka, bukan bentuk yang bisa kita numerikan. Makanya itu disebut dengan penelitian kualitatif. Oke, ini pengertian secara umum penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu adalah jenis penelitian yang secara khusus memberikan teknik untuk memperoleh jawaban informasi yang mendalam tentang pendapat atau perasaan seseorang. Dan pertanyaan penelitiannya adalah berusaha untuk menjawab mengapa dan memungkinkan untuk mendapatkan hal-hal tersirat. Kalau kuantitatif pasti datanya itu sudah fix ya, sudah rigid gitu. Kalau misalnya tiga ya udah tiga, nggak bisa tiga tapi ada ini loh pada saat pengumpulan data nggak bisa. Yang kalau penelitian seperti itu dia bisanya di penelitian kualitatif, itu baru bisa kita tambahkan narasinya. Kenapa ada metode kualitatif di kedokteran? Karena adanya perubahan paradigma. Perubahan paradigma positivisme. Jadi positivisme itu kan suatu realita, sifatnya itu tunggal, statis, dan juga konkret. Nah, itu lebih ke kuantitatif. Tetapi yang positivisme, di mana adanya realitas sosial yang sifatnya itu holistik. Jadi kita nggak lihat satu pandang aja, tapi pandangannya itu dari 360 gitu, dari sekelilingnya kita lihat secara utuh, kompleks, dan juga dinamis dan penuh makna. Nah, itulah mengapa karena perubahan ini ada penelitian kualitatif. Nah, paradigmanya itu kita bagi berdasarkan asumsi. Secara asumsi, kuantitatif itu fakta sosial yang sudah ada realitas objektifnya. Kemudian variabel yang mau kita teliti itu bisa diidentifikasikan dan bisa diukur hubungannya. Karena itu di penelitian kuantitatif, kita kalau misalnya judulnya sudah hubungan, sudah pengaruh, itu penelitian kuantitatif. Sedangkan kualitatif, secara asumsi, realitas itu dibangun secara sosial. Jadi tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi ada dibangun dulu gitu. Dan satu variabel itu tidak kita lihat dari satu sisi saja. Jadi variabel itu kompleks, saling berhubungan. Karena saling berhubungan kita belum punya nih ukurannya, masih kita raba-raba nih untuk mengukurnya. Jadi untuk mencari pengukuran karena sulitnya diukur, makanya kita perlu melakukan penelitian kualitatif. Selanjutnya untuk tujuan, untuk kuantitatif harus bisa kita pastikan bahwa penelitian ini bahwa penelitian ini maaf ya, bahwa penelitian ini bisa digeneralisasi. Artinya kita mengambil sampel di satu tempat gitu. Kemudian orang lain yang membaca di lokasi yang berbeda atau tempat yang berbeda bisa nggak mempraktekkan hal sama dari yang hasil penelitian kita? Bisa nggak mengimplementasikan dari hasil penelitian kita? Bisa nggak membandingkannya dengan hasil penelitian kita? Atau sebaliknya, kita mencari sumber referensi, ini bisa nggak ya kita pakai untuk di tempat kita? Oh, ini nggak bisa karena secara ras dia berbeda. Oh, ini bisa dipakai karena karakteristiknya, lokasinya, demografinya itu sama dengan kita gitu. Nah, itu bisa kita pakai sebagai sumber referensi dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.
Kemudian itu maksud generalisasi ya. Tapi kalau kualitatif itu tidak ada, ketentuan kita harus bisa mengeneralisasi. Karena jenis penelitiannya itu bisa aktivitas, kehidupan sehari-hari, fenomena kehidupan sehari-hari, atau budaya mengenai sesuatu. Bagaimana kita bisa mengeneralisasinya gitu. Jadi tidak wajib untuk mengeneralisasi untuk penelitian kualitatif. Kemudian untuk kuantitatif, dia harus memberikan penjelasan hubungan sebab akibat, apalagi yang analitik ya. Ada yang mengenai pengaruh, pengaruhnya itu satu arah atau dua arah gitu, atau ada hubungan gitu ya. Sedangkan kualitatif itu memahami situasi yang ada. Dia tidak harus memberikan jawaban sebab dan akibat. Satu lagi untuk kuantitatif dia berupa prediktor, prediksi, memiliki hipotesis dia untuk penelitian tersebut. Error. Nah, ini karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu nanti kita menilai atau meneliti mengenai fenomena suatu masyarakat, tetap kita menelitinya ada situasi ilmiahnya gitu. Dan seorang peneliti kualitatif adalah sumber instrumen utama penelitian tersebut. Nah, karena itu syarat-syarat sebagai peneliti kualitatif dia nantinya harus membuat bagaimana sih objektivitas sebagai seorang peneliti itu bisa dipercaya oleh orang, valid gitu dia sebagai seorang peneliti. Salah satu caranya adalah dengan mengambil sumber berbagai data. Kalau misalnya penelitian kuantitatif ambil aja satu sumber data udah selesai. Kalau penelitian kualitatif tidak bisa. Sumber datanya harus dari berbagai sumber. Misalnya sumber datanya diambil dari dokumen satu, dari wawancara satu, dari FGD satu gitu. Seperti itu. Analisisnya bisa menggunakan induktif dan juga deduktif. Bisa dari suatu yang umum dulu, kemudian kita perinci. Bisa juga dengan yang perinci dulu, kemudian kita cari yang bentuk generalnya seperti apa. Tapi ingat, dia tidak wajib untuk mengeneralisasi penelitiannya. Kemudian peneliti juga harus bersifat terbuka dan memahami berbagai sudut pandang. Jadi bukan hanya dari satu sudut pandang karena nggak rigid ya, nggak statis deh seperti penelitian kuantitatif. Jadi penelitian ini harus melihat dari berbagai sudut pandang dari objek penelitian. Desain itu bisa saja berubah. Di bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, kalau di kita kan bab 4-nya itu mengenai metode penelitian. Misalnya pada metode penelitian itu kan rencana bagaimana sih kita running penelitian kita nanti seperti apa yang harus kita lakukan pertama kali, bagaimana kita menentukan sampel, bagaimana metode penelitian kita, bagaimana kita mau pakai uji apa, kan gitu ya penelitian kuantitatif. Nah, di penelitian kualitatif kita udah bikin nih desain penelitian kita, nantinya kita mau eee melihat fenomena atau menilai fenomena di suatu masyarakat. Ternyata, di metode kita, di rencana kita, di proposal penelitian kita bagi metode kita sudah merencanakan bahwa data awal kita mau, wawancara dulu atau mau FGD dulu. Ternyata setelah kita, terjun untuk penelitian nggak bisa nih kita wawancara, kita harus, studi dokumen budayanya dulu gitu. Apa sih yang tercatat selama ini gitu. Kemudian, nggak bisa lanjut kita ke wawancara juga atau FGD dulu, kita mungkin perlu observasi dulu kehidupan masyarakat di sana seperti apa. Nah, baru setelah itu kita ambil yang FGD-nya, seperti itu. Jadi desainnya bisa aja berubah gitu. Kemudian bisa bersifat reflektif, kenapa reflektif? Karena penelitian ini tentunya, mmm menilai atau, dari sudut penelitinya, itu akan mereflektifkan, ke dalam dirinya. Kemudian pandangannya itu harus holistik, jadi harus nggak satu sudut gitu ya, jadi semuanya dinilainya. Nah ini, pengertiannya, konsep dasarnya ya, dari pandangan holistik itu gambarannya yang utuh kelompok sosial. Kita nggak bisa misalnya kita mau wawancara pemangku adatnya saja, nggak bisa. Kita harus observasi kehidupan masyarakat di sana seperti apa. Kemudian harus kontekstual juga, jadi menempatkan data itu ke dalam perspektif yang luas gitu, bukan kita arahkan atau kita tuju di sana. Kemudian perspektif emik, jadi sudut pandang dari masyarakat yang kita teliti. Orientasinya harus bebas nilai, jadi tidak memberikan penilaian atau tidak memihak atau malah menghilangkan perasaan yang lebih tinggi dari orang lain gitu. Jadi kita harus sifatnya itu netral.
Kalau perspektif etik, jadi kita harus, melihat juga dari sudut pandang luar, dari sudut peneliti tentang suatu realita gitu. Realita yang sudah dipahami atau dijalani oleh suatu masyarakat tertentu seperti apa. Nah, sudut pandang kita sebagai seorang peneliti mengenai realita itu seperti apa. Itu yang kita sampaikan di penelitian. Alasannya karena apa konseptual? Konseptual itu memberikan informasi yang mendalam dan pemahamannya yang lebih besar, praktis juga. Jadi sifatnya itu, subjektif dan intuitif. Jadi dia lebih murah, bisa singkat dan rancangannya itu fleksibel. Jadi, walaupun bisa berubah tapi rancangannya itu fleksibel kok, nggak rigid seperti yang kita janjikan di penelitian kuantitatif. Secara aplikatif dia itu menciptakan gagasan. Jadi penelitian kualitatif ini, tidak harus ada hipotesis gitu, tidak wajib ada hipotesis, mungkin dia akan memberikan suatu gagasan baru gitu ya, suatu ilmu baru dan pada aplikasinya penelitian kualitatif ini bisa jadi suatu studi pendahuluan untuk penelitian kuantitatif. Contohnya seperti apa? Contohnya itu misalnya adik-adik mau menilai mengenai persepsi terhadap suatu hal, belum ada nih instrumennya untuk menilai gitu. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Nah, belum ada alat untuk mengukur sesuatu, itu merupakan penelitian kualitatif. Nah, udah dapat kita alatnya, itu baru kita lanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kualitatif ini bisa menjadi penelitian pendahuluan studi kuantitatif. Kemudian, misalnya kita udah melakukan penelitian kuantitatif nih mengenai suatu hal, di pembahasan kita kok berbeda ya gitu ya, dari penelitian sebelum-sebelumnya hasilnya seperti ini, di kita kok berbeda ya. Nah, kita mau memahami hasil studi kuantitatif itu kita lanjutkan dengan studi kualitatif. Jadi dia bisa, untuk lanjutan kuantitatif ataupun untuk studi pendahuluan kuantitatif gitu. Atau kita menggunakan penelitian kualitatif ini, untuk menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan penelitian kuantitatif. Apa kunci keberhasilan penelitian kualitatif? Ya seperti yang disampaikan tadi bahwa penelitinya adalah instrumen utama dari penelitian kualitatif, sehingga seorang peneliti kualitatif harus memiliki seni bertanya, seni mendengar, dan juga kreatif. Nah, ini syarat-syaratnya. Seni bertanya itu seperti apa gitu. Kita mungkin punya panduan pertanyaan, tapi saat kita bertanya tentu kita juga harus sebagai, pendengar aktif gitu. Kita kembali menanyakan apa yang memang diperlukan dalam penelitian ini gitu ya, di luar tapi tidak di luar konteks gitu. Dan sebagai seorang, yang bertanya gitu ya, kita tidak boleh mengarahkan, sifatnya harus netral, kita juga harus peka dengan, dengan jawaban, dari responden dan juga jawaban yang nonverbalnya, gesturnya seperti apa, intonasinya, atau ada enggak dari mimik mukanya yang berbeda. Itu perlu kita catat sebagai hasil penelitian kita. Seni mendengarkan. Jadi sebagai seorang mendengarkan biasa aja ya, mendengarkan kita kan mendengarkan sehari-hari orang ngomong lah, orang lewat kita juga dengar gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah mendengarkan secara aktif dan juga empati. Kalau secara aktif apa? Kita merespon gitu, apa sih jawaban dari si, responden kita. Kemudian kita mungkin menanyakan hal-hal dari jawabannya itu yang belum kita pahami gitu, atau berbeda dari realita yang sudah kita pahami. Itulah yang kita tanyakan kembali ke si, responden gitu. Kemudian kreatif, jadi kita seperti ibaratnya detektif ya, dengan teknik khusus dan juga standar. Jadi kuncinya itu, kita mendapatkan jawaban dari responden, tapi kita harus mempunyai teknik yang membuat responden itu nyaman untuk mengeluarkan, pendapatnya. Dia tidak merasa tertekan, dia merasa bebas untuk mengeluarkan pendapat dan merasa aman dan juga nyaman. Tapi tentunya setiap penelitian itu akan ada menemukan masalah dan kelemahan, baik itu penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif. Apa masalah dan kelemahan yang mungkin kita temui di penelitian kualitatif? Bias. Bias karena subjektivitas peneliti. Ingat syarat tadi bahwa peneliti kualitatif adalah instrumen utama dari penelitian tersebut gitu.
Karena itu dia sebenarnya ada syarat tambahan lagi, dia harus bersifat netral. Akan tetapi untuk menjaga kenetralan itu kan kita perlu hal-hal yang lain ya, kita perlu peneliti pendamping kita gitu ya, untuk menjaga netralitas kita. Akan tetapi subjektivitas ini bisa aja tuh masuk tanpa kita sadari. Nah, kita mengarahkan gitu, bukan seperti itu ya. Nah, dengan ekspresi seperti itu kan kita ibaratnya mengarahkan atau ibaratnya kita tidak setuju. Padahal kita di penelitian kualitatif pada saat kita misalnya ya mewawancara untuk mendapatkan data, fokus kita bukan untuk membuat kesimpulan, tapi kita cuma mengumpulkan data dari sudut pandang si responden kita. Kemudian pada saat melakukan penelitian, dia fleksibel ya, metodenya bisa berubah di saat kita melakukan penelitian, iya. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan secara seksama, tidak runut dia, itu juga akan memberikan bias atau masalah dalam penelitian. Kemudian karena desain ini fleksibel, desain penelitian kualitatif itu fleksibel, dan dalam pengambilan data, mengumpulkan data, misalnya kita ada wawancara, ada FGD, kemudian dari hasil-hasil tersebut ternyata luas sekali lingkupnya. Nah, bisa aja tuh ada beberapa isu yang menyimpang gitu dari tujuan penelitian kita gitu. Jadi makanya kita sebagai peneliti nanti harus kuat gitu ya, isunya apa gitu. Kalau misalnya responden kita udah keluar dari isu tersebut, ya kita arahkan kembali gitu ke isu yang mau kita teliti. Nah, ini teknik pengambilan datanya. Jadi ada beberapa teknik pengambilan data, sama halnya dengan penelitian kuantitatif ya. Kalau misalnya mau dibagikan data primer atau data sekunder ya bisa saja. Data primernya misalnya dari wawancara mendalam, kita dengan satu pewawancara atau dua pewawancara dengan satu narasumber gitu. Itu wawancara mendalam. Atau wawancara bebas terstruktur gitu. Ini juga data primer. Kemudian kelompok diskusi terarah itu juga data primer. Untuk observasi langsung itu kita data primer. Kalau observasinya berdasarkan studi dokumen itu datanya data sekunder. Jadi penelitian kualitatif juga ada data primer dan data sekundernya. Ya, kalau misalnya berhadapan langsung udah pastilah ya itu data primer. Kalau misalnya kita tidak berhadapan secara langsung, misalnya dengan dokumen saja itu kan udah hasil pemikiran orang gitu ya. Itu data sekunder. Gitu sederhananya. Dan bagaimana teknik pengambilan datanya? Nah, ini contoh di FGD dan juga wawancara mendalam. Kita mau menetapkan ini fokus group discussion kah? Atau kita mau ngambil datanya wawancara mendalam saja? Apa sih kriterianya? Bagaimana cara kita menetapkannya? Kalau misalnya kita perlu interaksi responden itu ada, ya kita pakainya FGD. Tapi kalau kita maunya interaksinya itu lebih mendalam atau subjek diskusi kita atau topik penelitian kita itu sensitif, ya jangan dijadikan FGD, jadikan itu wawancara mendalam gitu. Dan kita perlu menilai juga responden kita itu gitu. Kalau misalnya dia ahli terhadap sesuatu jangan di FGD kan, ambil wawancara mendalam gitu. Kemudian materi untuk FGD tentu nggak bisa terlalu luas. Kalau terlalu luas kan dia kayak snowballing gitu ya, snowball apa tau bola salju ya. Kalau misalnya kita gulingkan kan dia makin lama makin besar gitu. Nah, kalau makin besar kan kita sulit juga sebagai peneliti untuk mengambil kesimpulannya nanti apa ya dimaksud kok kemana-mana perginya gitu. Nah, makanya materi untuk DFGD itu tidak terlalu luas. Kalau kita mau luas dan dalam, tentunya kita ambil yang wawancara mendalam. Keduanya ini memiliki pedoman wawancara. Kemudian tentu ada kelebihan dan kekurangan juga. Untuk FGD tentu kita bisa mengelompokkan dalam satu tempat, satu ruang sehingga biayanya lebih kecil, waktunya lebih sedikit. Sedangkan kalau wawancara mendalam karena topiknya misalnya lebih sensitif, tentu tidak bisa kita satukan dalam satu ruangan. Otomatis pada saat kita mewawancarai narasumber satu, kita butuh waktu lagi, butuh biaya lagi. Kemudian narasumber kedua seperti itu juga gitu. Jadi ya ada pilihannya itu tergantung kita mau meneliti apa. Balik-balik lagi ya ke tujuan penelitian. Nah, ini adalah strategi uji validitas.
Ya, balik lagi ya, peneliti, kualitatif adalah instrumen utamanya dan bagaimana dia untuk membuktikan bahwa penelitian ini objektif kok, ini terhindar kok dari subjektivitas. Nah, dengan triangulasi namanya. Jadi strategi uji validitas ini kita sebut dengan, triangulasi. Apanya yang namanya tri ya, dia butuh 3 gitu ya untuk memvalidasinya, untuk menghindari si peneliti itu subjektif gitu. Apa saja triangulasi itu? Bisa triangulasi sumber, bisa triangulasi metode, bisa triangulasi data, atau ketiga-tiganya tetap kita jaga triangulasinya. Misalnya kita menentukan sumber, sumber itu berarti kan, primernya ya, kita mau, wawancaranya ke kelompok mana, misalnya satu ke kelompok mahasiswa, satu ke kelompok dosen, satu ke kelompok, tendik gitu, atau kita mau sumbernya mahasiswa semua boleh, satu kelompok mahasiswa, kemudian ada kelompok 2 kelompok mahasiswa atau kelompok ketiga mahasiswa juga, tapi 3 gitu, itu boleh juga. Kalau metode misalnya metode pengambilan data kan tadi ada FGD, ada wawancara mendalam, ada observasi, ada wawancara terstruktur. Nah ini cocoknya apa dulu ya? Misalnya kita pakailah dulu pertama wawancara terstruktur dulu. Nah di wawancara terstruktur ternyata ada beberapa hal yang tidak jenuh. Nah, kita pilihlah dari wawancara terstruktur itu wawancara mendalam. Kemudian dari wawancara mendalam itu ternyata kita perlu mengkonfirmasi dengan observasi. Kita lanjut dengan observasi. Udah 3 tuh metodenya. Kemudian triangulasi data. Nah, data itu kita mau mengolahnya seperti apa gitu ya. Nah ini ya sumber tadi ya risetnya, kelompoknya itu harus berbeda kalau sumbernya. Kalau metodenya FGD kah wawancara, kita harus mix gitu nggak. Kalau misalnya kita mau FGD semua aja boleh, tapi FGD kelompok satu, FGD kelompok 2, FGD kelompok 3. Satu kelompok itu nggak bisa satu kali FGD, mungkin berapa kali FGD untuk menjaga triangulasi tadi gitu. Kalau data, nah kita perlu menganalisisnya nggak bisa satu orang gitu untuk menjaga, nggak subjektivitas gitu ya, ada objektivitas. Kita perlu umpan balik. Makanya kalau misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian, pembimbingnya adalah, partnernya atau analitik, untuk menganalisis hasil penelitian tersebut. Kemudian apa prinsip pemilihan sampel? Kalau untuk penelitian kuantitatif tentunya ada rumus sampel, rumus besar sampel. Kalau untuk kualitatif tidak ada rumus besar sampel, cuma ada 2 syaratnya dalam pemilihan sampel. Satu kesesuaian, ya kalau udah misalnya penelitian kita mengenai, hukum kesehatan. Nah, ahli hukum dan juga ahli kesehatan itu cuma 3 orang, ya udah 3 orang itulah sumber, apa kita responden kita. Ya kalau di kuantitatif kan nggak bisa Bu, iya karena kita beda. Kalau kualitatif tidak butuh rumus sampel, dia cuma butuh, syaratnya kesesuaian, satu lagi kecukupan. Nah kalau kecukupan ini seperti apa contohnya? Anggaplah tadi ahli hukum dan ahli kesehatan itu cuma 3 orang. Eee, jangan 3 orang lah, tiga orang lah, misal 3 orang. Kalau 3 orang itu ya udah kita lihat apakah ini udah bervariasi belum ya, secara pendidikan apakah pendidikannya sama, misalnya satu, S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3-nya mungkin hukum kesehatan. Yang responden satu dokter, yang, kemudian spesialisnya dokter forensik, kemudian, S3-nya itu mengenai etik. Nah, itu kan udah ber da da dari latar belakang berbeda itu, udah cukup belum? Udah cukup gitu, tahun sekolahnya bisa aja berbeda, usianya bisa aja berbeda. Nah, itu sudah menjadi, udah memenuhi syarat untuk penelitian kualitatif. Prinsip pemilihan sampelnya cuma 2. Kesesuaian satu, kecukupan satu. Jadi nggak ada tuh rumus sampel harus 20, harus 30, harus 40, atau harus 100, nggak ada. Nah, ini bagaimana kita melaporkan, analisis data dan kualitatif. Jadi prinsipnya seperti apa? Tetap kita melaporkan seperti penelitian kuantitatif, bagaimana sampel populasinya kita jelaskan lah, walaupun populasi kita nanti kalau misalnya kita sudah mengerucutkan ya seperti tadi ya contohnya, apa, hukum kesehatan tadi, populasinya cuma 3 orang, ya udah jelaskan aja gitu. Kemudian, ya kita urutkan, bisa kita kurangi datanya, kalau misalnya nggak perlu dari 3 orang tadi ternyata kita perlu cuma 2, ya udah 2 itu aja digunakan, satu orang bisa saja kita kurangi atau tidak kita gunakan sebagai sumber data kita. Untuk menyajikan atau meringkas data tentunya kita perlu memahami bagaimana coding, bagaimana, membuat tema gitu ya dari hasil,
wawancara kita atau dari hasil FGD. Kemudian kalau sudah ada tema, sudah ada hasilnya, tentu kita buat kesimpulan. Hasil ini itu untuk membuktikan bahwa kita memahami konsep dari triangulasi untuk membuktikan adanya validitas dari penelitian kualitatif. Nah, kalau untuk sampel ya, sampel itu bisa kita sampaikan juga dalam bentuk tabel gitu ya. Siapa informan kuncinya, siapa peserta FGD-nya, kemudian keterwakilan kelompoknya seperti apa gitu, observasinya seperti apa, itu bisa kita laporkan juga. Nah, mengurangi data ini seperti ini kalau contohnya, misalnya di lapangan kita sudah mencatat, sudah mengukur gitu ya, mengobservasi gitu. Kemudian kita dapat lagi dari data FGD gitu. Kalau misalnya ada data yang sama gitu ya di observasi, kita dapat oh ternyata persepsi dari masyarakat ini seperti ini, dari FGD ternyata persepsi. Nah, kita bisa mengurutkan, bisa kita kelompokkan sehingga data yang narasi atau deskriptif sebanyak itu bisa kita sederhanakan. Ya, kita ringkas kemudian kita sajikan. Ya, jadi ada kode, kita kategorikan ya, ada kategori, ada nanti kategorinya berdasarkan tema, ada juga kategorinya berdasarkan usia bisa. Nah, kalau untuk melaporkannya kita mau membuat seperti diagram matriks atau chart kalau misalnya sudah ada kode tadi ya, itu bisa saja kita buat. Membuat teks narasinya juga harus kita sampaikan karena itu adalah karakteristik dari penelitian kualitatif. Kemudian pengambilan kesimpulan, tentunya pengambilan kesimpulan ini tidak terpisah dari pengolahan data. Karena kita harus triangulasi dalam pengolahan datanya, kita bisa saja dalam setiap desainnya atau setiap metode pengambilan datanya, misalnya FGD, kita harus membuat kesimpulan dulu. Jadi kemudian kalau setelah FGD kita lanjut wawancara mendalam, ya kita buat lagi kesimpulannya sampai nanti kita mendapatkan kesimpulan yang utuh gitu. Jadi kita terus-menerus membuat kesimpulan gitu. Bisa saja dari FGD tadi kesimpulannya ini. Dari wawancara mendalam ternyata kita bisa aja menolak kesimpulan di awal gitu. Ya ini namanya fleksibilitas dalam penelitian kualitatif itu. Nah, kesalahan umum dalam mendasarkan data kualitatif ya, satu gagal mensintesis, gagal kita menyimpulkan atau mengkonseptual apa sih hasil FGD ini gitu, apa sih hasil wawancara mendalam ini gitu. Atau kita hanya mengambil komentar dari responden yang superficial saja gitu. Atau saat kita mewawancara respondennya mungkin lagi nggak mood gitu, terus dia jawabnya ditanya satu, jawabnya satu gitu. Padahal pertanyaan kita pertanyaan terbuka nih gitu. Kalau pertanyaan terbuka kan harapan kita dia bisa bercerita ya gitu. Kita pertanyaannya cuma satu, tapi kita sudah mendapatkan jawaban why gitu, sudah mendapatkan why, kita tahu di mana kejadiannya, bagaimana perasaannya seperti itu gitu. Tapi kalau dia jawabannya cuma satu ya jadinya superficial. Nah, superficial ini sulit nantinya kita menafsirkannya gitu. Kemudian kuantifikasi atau penghitungan atau cara kita mengukur dari hasil FGD itu juga bisa salah tafsir gitu. Nah, makanya kita perlu mengenali apa saja kesalahan umum yang pada data pengolahan data kualitatif. Nah, ini kita masuk ke desain penelitian kualitatif. Sama halnya dengan desain penelitian kuantitatif, ada yang eksperimen, ada yang case control, ada yang cohort gitu ya. Nah, penelitian kualitatif juga ada riset desainnya. Apa aja desainnya? Bisa fenomenologi, bisa grounded theory, bisa historical, bisa case study, bisa action research studies. Nah, kita lihat satu-satu. Fenomenologi di sini adalah penelitian di mana desain ini untuk mempelajari suatu fenomena berdasarkan pengalaman orang yang mengalami fenomena tersebut. Jadi tujuannya apa? Tujuan penelitiannya nanti adalah untuk mendeskripsikan bagaimana suatu populasi itu tinggal atau hidup gitu. Nah, apa yang mau kita nilai? Misalnya kita mau menilai keunikan situasi tempat individu itu tinggal, atau setiap orang memiliki kenyataan berbeda-beda. Nah, realitas itu subjektif gitu. Nah, bagaimana kita menilainya? Kemudian bagaimana kita mengembangkan research development question-nya gitu.
Mungkin kita tanyakan apa sih perasaan yang ada atau pengalaman yang ada yang mengindikasikan bahwa, pengalaman itu bisa kita explore gitu. Misalnya penelitian fenomenologi ini pengalaman hidup di, apa ya, di suku Baduy misalnya, bisa seperti itu. Kemudian metodenya apa? Metodenya kan kita harus mencari sampel, menilai bagaimana, deskripsi perasaan atau pengalaman seseorang yang tinggal di sana terhadap fenomena tersana gitu. Kemudian bisa juga kita, mengambilnya dengan observasi. Observasi kita lihat bagaimana kehidupan di sana gitu. Kemudian bagaimana menganalisisnya? Menganalisisnya ya datanya tetap triangulasi tadi, kemudian hasilnya kita menemukan berbagai sudut pandang orang-orang yang tinggal di sana. Kemudian, sudut pandang tersebut ya kita identifikasikan melalui tema-tema. Kalau udah dapat tema-temanya, itulah yang menjadi hasil penelitian kita. Kemudian desain yang kedua adalah grounded theory. Nah, misalnya ada suatu hal yang belum mempunyai teori dasar, makanya kita lah yang menemukan teori tersebut gitu. Kalau kuantitatif dia punya hipotesis, kalau di kualitatif justru hipotesis keilmuan itulah yang hasil penelitiannya, itu sedikit perbedaannya. Jadi memang grounded theory ini tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu teori gitu. Belum ada nih teori pendukungnya gitu, teori dasarnya, ya udah teliti aja gitu. Apa penelitiannya namanya? Penelitian grounded theory yang merupakan salah satu desain penelitian kualitatif. Ya, itu contohnya ya. Kemudian metodenya nanti seperti apa? Kita bisa melakukan interview, bisa observasi, bisa kombinasi keduanya. Nah, udah dapat datanya tentunya harus dianalisis dulu ya, kita mengurutkan, mengelompokkan, dapat temanya, kemudian dapat temanya itu tentu kita perlu mengintegrasikan dengan berbagai data dan juga hasilnya nanti untuk menghasilkan suatu teori. Kemudian yang ketiga mengenai etnografi. Etnografi ini salah satu desain penelitian kualitatif juga yang membahas mengenai desain mempelajari pola, perilaku, budaya, hal rutin atau ritual suatu komunitas. Jadi nanti hasil penelitiannya apa atau tujuan penelitiannya apa? Deskripsi dari karakteristik karakteristik dari kebudayaan tersebut. Misalnya kita mau meneliti kebudayaan keraton gitu ya. Nah, kita nanti metode penelitiannya kita mengumpulkan data dari bagaimana sih di keraton itu kehidupannya, sumber datanya nanti apa? Bisa dari sultannya, bisa dari abdi dalamnya, bisa dari masyarakat sekitarnya gitu. Karena kan benar persepsi ya dan apa yang dialaminya. Jadi analisisnya kita deskripsikanlah karakteristik dari kebudayaan yang ada di suatu tempat tersebut gitu. Hasilnya apa? Deskripsi dari kebudayaan itu gitu. Kemudian ada lagi historical. Nah, tujuan historical ini, desain penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menilai suatu event. Nah, bedanya yang tadi kan kalau etnografi kan udah kebudayaan terhadap sesuatu ya. Nah, kalau ini bisa suatu event gitu ya, bisa kita teliti. Caranya hampir sama sih, penamaan aja yang agak berbeda. Analisis datanya juga sama, triangulasi tetap, outcomes-nya juga perlu dilihat. Misalnya biografi gitu. Saya pernah membaca biografi penelitian ya, ini penelitian sosial sih biografi mengenai almarhum Prof. Amir Muslim Malik yang dilakukan oleh seorang sarjana sosiologi ya kalau saya nggak salah dari Universitas Andalas. Nah, kalau ada dicari itu bisa didapatkan di internet. Nah, itu adalah penelitian kualitatif. Dapat biografi atau misalnya kita penasaran dengan kronologi 1998 gitu, ada mungkin belum lahir ya. Nah, 1998 ada penjarahan gitu, Orde Lama turun, kemudian ada reformasi. Nah, kita penasaran nih mau, apa ya, kenapa ya ini bisa terjadi, kronologi seperti itu bisa juga jadi penelitian kualitatif. Nah, desainnya apa? Historical namanya. Kemudian ada lagi case study. Case study itu adalah suatu desain yang mempelajari secara mendalam mengenai satu kasus atau situasi tertentu. Kasusnya apa ya? Kalau di kedokteran itu ada case study juga. Misalnya di kita di Kota Padang itu malaria itu mungkin nggak ada ya, kecuali kalau di Mentawai, Damasraya itu mungkin ada.
Tapi kalau misalnya ada terus dia dapatnya falsiparum lagi, kenanya ke otak lagi, itu kan sesuatu yang langka yang rasanya secara epidemiologi dia nggak mungkin ada gitu, tapi kok dia dapet ya gitu. Nah, karena ada suatu kasus yang, ada dan ada di situasi yang agak lain gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan, penelitian juga. Nah, penelitian itu kualitatif, nama penelitiannya itu case study gitu. Dan tujuannya itu bukan untuk mengeneralisasi hasil, tapi hanya untuk melakukan evaluasi evaluasi terhadap kejadian tersebut gitu. Ya, itu jadi salah satu penelitian kualitatif juga. Kalau action research study, ini penelitian kualitatif juga yang untuk melihat bagaimana suatu kegiatan atau untuk suatu improve ya, apa ya, perkembangan setiap aktivitas gitu. Itu juga penelitian kualitatif. Nah, ini sampel tadi. Syaratnya tadi kan cuma 2 ya. Syaratnya itu 2, yang pertama itu kesesuaian dan juga, kecukupan. Nah, tapi ini adalah syarat tambahannya. Variasinya maksimal ya, harus maksimal juga gitu ya. Kita kalau nggak ada lagi, sampelnya baru jenuh, udah selesai kita memvariasikannya. Homogen di sini maksudnya apa ya? Homogen itu bukan berarti yang perempuan, perempuan saja, yang ini saja. Kita menjaga homogenitas ini juga harus, punya strateginya gitu. Misalnya yang homogen ini pada saat FGD ini. Kalau FGD kan kita tidak mungkin menyatukan kelompok mahasiswa dengan kelompok dosen gitu, pasti mahasiswanya diam aja, ya kan? Atau, dosen dengan dekan ya, itu nggak bisa satu kelompok kalau misalnya dalam penelitian gitu ya, penelitian satu kelompok FGD itu nggak bisa. Kemudian, kita memang, harus terbuka, kita harus memberikan, kebebasan dalam berpendapat untuk responden kita, sehingga kita memiliki banyak data. Kita mengizinkan snowballing gitu ya, berkembang terus jawaban dari responden, tapi tetap nanti kita punya batasan-batasannya. Kemudian kita juga, harus meneliti itu ada ini juga, ada teori dasarnya juga, kecuali kalau misalnya nggak ada teori dasar ya barulah kita gunakan teori. Kemudian ada proporsi bertingkat. Jadi, walaupun sampel kita sudah, ada nih, tapi kita juga harus memastikannya dia sudah mewakili semua kelompok belum, gitu. Kemudian ekstrem menyimpang itu kalau misalnya dari penelitian kuantitatif itu bisa saja dieliminasi kalau dia ekstrem, tapi kalau di penelitian kualitatif justru itu yang dijaga yang digunakan sebagai sampelnya gitu, karena untuk melihat sudut pandang tadi. Intensitas pengalamannya. Jadi kalau kita memilih sampel tentu kita yang, ya baru 1 hari tinggal tentu dia belum paham juga ya, nggak mungkin juga kita meneliti, fenomenologi dia berapa hari tinggal, saya baru ngontrak 1 hari ya nggak mungkin gitu. Jadi kita harus lihat juga intensitas pengalaman atau dia baru dapat pengalaman itu 1 kali terus kita kita mintalah dia berpendapat atau apa, ya nggak mungkin juga gitu. Kemudian tipikal, jadi populasi yang kita nilai juga populasi yang dianggap normal gitu. Kalau populasinya udah nggak normal, ya kita jadikan apa penelitian kita bukannya nggak bisa, tapi itu menyusahkan diri sendiri. Kemudian kritikal, responden yang terkena intervensi, kita juga harus memahaminya. Kemudian kriteria, pastikan lagi sesuai dengan tujuan penelitian. Jangan sampai, oh bisa semuanya, tapi yang ngaco cara milihnya juga. Nah, ini salah satu contoh focus group discussion gitu. Jadi fokus group discussion itu satu kelompok berapa orang dikelompokkan jadi satu, atau kita sebut juga dengan grup interview gitu. Pertanyaan juga pertanyaan yang, tidak terlalu luas ya seperti syarat-syaratnya tadi gitu. Dan tujuannya itu bukan untuk memecahkan masalah atau untuk membuat kesimpulan, tapi untuk mengumpulkan data. Karakteristiknya sama halnya dengan, tutorial ya, tidak bisa juga rame-rame gitu. Optimalnya 6 sampai 10 orang, kurang dari 6 ya bisa aja dia diem-diem semua, kalau misalnya ngomong-ngomong semuanya. Atau misalnya dalam, hari H, 6 orang ini yang kita tetapkan ternyata, kurang yang hadir ya dinamika kelompoknya nggak terbentuk juga. Kalau lebih ya bisa aja terlalu rame atau terlalu diam gitu ya, nggak bagus untuk, satu kelompok yang lebih dari 6 sampai 10 orang.
Kemudiannya peserta tidak saling kenal ini bisa menjadi salah satu syarat kalau penelitian kita itu mengenai satu topik yang bukan mengenai suatu institusi gitu ya, kita bebas aja menentukan. Tapi kalau mengenai suatu institusi, penelitian kita ya nggak mungkin juga dia nggak saling kenal. Tapi fungsinya tidak saling kenal di sini adalah tidak saling mempengaruhi gitu, itu fungsinya gitu. Tapi kalau misalnya ini tidak bisa dihindari, kita bisa pakai syarat yang lain. Kemudian proses pengumpulan datanya kualitatif, kemudian diskusinya pada topik tertentu dan syaratnya juga tidak terlalu luas gitu topiknya. Berapa lamanya? Lamanya nggak bisa lama-lama juga, itu maksimal 2 jam. Kalau udah lebih dari 2 jam itu juga udah nggak efektif. Bagaimana, jumlah, pertemuannya ya tergantung info yang mau kita dapatkan apa. Bisa 1 kali nggak? Kalau udah jenuh ya sudah cukup gitu, mungkin kita harus pindah ke kelompok yang lain. Tapi kalau belum jenuh kita perlu memilih kelompok, perlu, waktu FGD berikutnya gitu. Tempatnya di mana? Harus netral agar dia bebas berpendapat, agar responden kita atau kelompok tersebut aman dan nyaman berpendapat. Jadi tidak bisa kita di tempat tertentu yang mungkin responden kita merasa terintimidasi. Kemudian apa saja persiapannya? Untuk persiapannya, ya minimal satu kelompok itu 2 kali ya FGD-nya untuk memastikan memang tidak ada lagi nih pendapat berikutnya. Bahasan kelompok itu bervariasi. Kemudian kita selesainya kapan? Selesainya kalau tidak ada informasi yang baru. Kalau masih ada informasi yang baru, waktunya udah lebih dari 2 jam ya nggak bisa juga kita lanjutkan sedikit, nggak bisa. Kita harus memakai, FGD berikutnya. Lokasi geografisnya yang bermakna, artinya, eee, tempat kita untuk melakukan, FGD ini juga harus ditentukan. Nah, komposisi ini harus kita perhatikan. Kita memang harus memperhatikan homogenitas dari sumber data kita, akan tetapi perhatikan komposisi ini. Kalau misalnya status sosialnya satu ada yang kaya, satu ada yang miskin, nggak bisa kita kelompokannya di satu kelompok yang sama. Kenapa? Karena yang status sosial yang tinggi pasti dia lebih dominan dong gitu. Itu tadi yang lebih baik nggak saling kenal gitu ya, nggak saling kenal kan dia nggak akan dipengaruhi pendapatnya. Tapi kalau dia kenal dia akan menilai nih dari status sosial ini majikan saya nih gitu, gimana dia mau bebas berpendapat. Kemudian daur hidup. Daur hidup ini atau tingkat keahlian ya bersama ini gitu. Satu dia ahli, satu dia amatir, satu misalnya anak sekolah, satu karyawan, pasti sudut pandangnya berbeda. Nah ini kita nggak bisa menentukan. Kalau status terhadap sesuatu misalnya menikah atau tidak menikah, tergantung dengan penelitian kita. Kalau penelitian kita mengenai masalah marital, masalah pernikahan tentu akan tidak mungkin kita kelompoknya di satu kelompok yang sama, karena dia akan satu belum menikah, satu sudah menikah, sudut pandangnya akan berbeda. Kecuali kalau penelitian kita bukan mengenai itu bisa aja kita abaikan mengenai status pernikahan ini. Untuk budaya timur dan barat, ya itu juga harus kita perhatikan. Kalau misalnya kita membahas terhadap, budaya, itu nggak bisa kita satukan. Karena sudut pandang kita tinggal di timur, kemudian kita campurkan dengan yang barat tentu akan berbeda. Ada culture-culture yang tidak bisa kita samakan. Tapi kalau misalnya itu tidak membahas mengenai budaya, mengenai yang lebih umum gitu ya, dan tidak ada hambatan bahasa, ya silakan aja dikelompokkan jadi satu kelompok, tidak masalah. Jadi ini harus kita lihat dulu ya, apa tujuan penelitian kita, apa sih topik penelitian kita, baru kita menentukan komposisi ini. Kemudian jenis kelamin. Jika topiknya mengenai jenis kelamin, kita nggak bisa nih satu feminis, satu maskulinitis gitu, terus kita satukan dalam satu kelompok yang sama. Pasti bertentangan terus, nggak jenuh-jenuh nih, nggak selesai-selesai kita penelitian. Nah, kalau misalnya mengenai topik itu, kita harus membedakan kelompok mereka. Tapi kalau bukan kita mau bahas yang tentang budaya, ya udah satukan saja gitu ya, nggak ada masalah dengan laki-laki dan perempuan. Jadi komposisi ini jadi aturan tambahan dalam pengambilan, sampel terutama untuk FGD. Tempat tadi tentunya harus nyaman, netral, aman gitu ya, mudah dicapai gitu. Kaca satu arah ini tujuannya apa? Agar pada saat diskusi, eee, tidak tidak terganggu gitu ya dengan yang pandangan dari luar.
Tempat duduk juga, jadi jangan ini kalau adik-adik kuliah gitu ini dicup buat temannya ini nggak boleh gitu ya. Ya karena dia sama gitu ya dianggapnya gitu. Kemudian, harusnya tatap muka, jadi mungkin round table gitu ya, meja bulat, meja petak bisa aja asal dia saling berhadapan. Jadi kita sebagai peneliti nanti juga bisa menilai verbal dan non verbalnya juga gitu. Jarak yang sama antara fasilitator dan peserta gitu ya, kursi fasilitator, nggak mungkin juga lebih tinggi gitu ya, sama aja gitu. Kemudian undangan, nah untuk persiapannya tentu kita harus mengundang dulu, kita sampaikan bahwa ini kita mau melakukan penelitian nih, kita butuh responden gitu, waktunya kapan, tanggalnya, tempatnya di mana, kemudian tentu kalimat ajakan agar si responden ini bersedia untuk kita wawancara kah atau ikut ke sebagai responden untuk FGD. Nah, sebagai fasilitator, fasilitator itu adalah si peneliti kualitatif itu sendiri. Tentunya kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan yang kita siapkan, kan syaratnya apa, syaratnya seni bertanya ya. Seni bertanya, seni mendengarkan, dan juga kreatif. Kita mempunyai buku panduan atau berbekal panduan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi jangan sampai kita udah ngumpulin orangnya, yang kita kumpulin ternyata yang ahli-ahli juga, terus kita cuma minta jawaban ya atau tidak, sayang sekali kan. Nah, makanya pertanyaan ini harus pertanyaan terbuka dan harus menjawab mengapa, bagaimana gitu ya. Kemudian sebelum memulai tentunya, kita sebagai peneliti, kita yang harus paham apa sih topik diskusinya, bagaimana kita melakukan pendekatan pada peserta, sehingga peserta juga mampu nyaman gitu ya, tidak merasa didikte, tidak merasa diarahkan juga gitu ya oleh si, fasilitatornya. Kita mengarahkan kelompok iya, tapi bukan mengarahkan pendapatnya, tapi mengarahkan bahwa topik kita ini loh gitu. Jangan sampai nanti terjadi ambiguitas menurut fasilitator seperti ini, ternyata persepsi dari peserta seperti yang lain gitu. Jadi nggak selesai nih FGD-nya. Kemudian kalau kita ingin bertanya, kita harus bersifat netral. Kita harus tanggap juga dengan reaksi peserta, baik verbal ataupun non verbalnya. Kita dorong semua peserta itu untuk berpartisipasi gitu. Kita ciptakan hubungan yang baik dengan peserta, kemudian kita mampu fleksibel, terbuka terhadap saran dan juga perubahan. Untuk komunikasi non verbal seperti mimik, air mukanya seperti apa gitu ya, sarkasme kah dia gitu. Itu perlu juga kita perhatikan. Nada suara, intonasi kita perhatikan juga. Selain fasilitator, pada penelitian kualitatif kita perlu seorang notulen atau pencatat. Fungsinya dia sebagai observer. Tujuannya mencatat hasil diskusi. Catat tanggal, waktunya, siapa responden yang mengeluarkan pendapat. Kemudian dia juga harus memahami tempat dan situasi dan juga paham uraian karakteristik peserta. Bahkan seorang notulen atau pencatat dalam, kegiatan FGD ini, dia mungkin perlu membuat peta tempat duduk untuk memudahkan dia, ini responden satu, responden 2, responden 3 gitu ya. Kemudian dia juga mencatat, baik verbal ataupun non verbal dari hasil FGD itu. Kalau untuk pelaksanaannya ya tentunya harus datang tepat waktu ya gitu. Kemudian untuk memulainya, untuk agar cair gitu suasananya membuat nyaman kita bisa menggunakan informal, bercakap secara informal. Kemudian aturan tempat duduk, kotak mata juga kita perhatikan di lokasi tersebut. Dan perlu juga ya namanya pengamatan saking kita ngobrolnya ya, penelitian FGD itu seperti ngobrol ya gitu, nggak terlalu kaku juga dia. Tapi tentunya kalau kita seperti ngobrol itu kan cepet ya, waktu itu nggak berasa gitu dan nggak mungkin juga seorang pencetak itu mampu mencatat semua hal. Karena itu perlu kita membackup-nya dengan audio gitu, rekaman. Kalau sekarang bisa dengan audio visual, bisa direkam melalui kamera dan juga suaranya terekam juga. Nah, pembukaannya tentunya fasilitator mengenalkan dirinya masing-masing, kemudian mengenalkan notulennya, kemudian mengenalkan semua responden yang ada, kelompok-kelompoknya gitu. Kemudian jelaskan tujuan dari kegiatan ini apa, kemudian apa fungsi dari responden itu apa, kemudian sampaikan juga bahwa tidak ada hubungan superior inferior, silakan saja untuk berpendapat menurut persepsinya masing-masing gitu. Kemudian barulah kita mulai memberikan pertanyaan pembukanya. Kemudian untuk menggali atau coba ini apa ya, menggali apa
pendapat dari responden tersebut, kita bisa menggunakan klarifikasi, meminta penjelasan lebih lanjut. Atau kita bisa menggunakan teknik teknik reorientasi, menggunakan jawaban peserta yang lain untuk bertanya ke peserta berikutnya gitu. Menurut pendapat Bapak, bagaimana ya pendapat yang Bapak yang tadi? Nah, kita bisa juga menggunakan hal tersebut gitu. Walaupun kita sudah punya panduan pertanyaan nih, tapi kita nggak bisa kaku dengan di bagian itu saja gitu. Apalagi kalau misalnya memang kita kenali satu peserta ini kok agak diam ya. Nah, bagaimana cara kita untuk me-encourage-nya atau membuat pendekatan sehingga si responden ini juga mau untuk berpendapat gitu. Kalau misalnya ada orang berpengaruh ya, misalnya kita mau FGD, buruh pabrik, jangan sampai ada supervisornya ada di sana, supervisornya udah tegak berdiri di belakangnya bisa diem semua anak-anak buahnya ya kan, gitu. Jadi memang kita harus, menjaga lokasi tadi ya, aman, netral, bebas gitu, sehingga tidak ada responden yang merasa terintimidasi. Ada beberapa peserta yang dominan, nah kita perlu, memberikan kesempatan juga. Jadi sebagai fasilitator kita harus aware nih, kok dia terus, yang lain kok nggak berpendapat, terus yang lain merasa setuju aja. Apakah dalam komposisi kita memilih tadi ada kita salah? Ternyata ada supervisornya ada di dalam sini, pantesan peserta yang lain, semua diam. Nah itu, makanya kita pada saat memilihnya komposisinya juga harus kita perhatikan. Untuk peserta yang mungkin, 1 atau 2 orang yang diam saja, bisa nih kita panggil, "Nah, menurut pendapat Ibu Seti itu seperti apa?" Gitu. Nah, bisa juga kita untuk me-encourage-nya, membuat mereka lebih tertarik, kita gunakan gambar ataupun foto. Gitu. Nah, ada lagi namanya teknik probing. Teknik probing itu, bagaimana keterampilan kita untuk menstimulasi percakapan, untuk mendorong si responden atau peserta memberi jawaban yang lebih lengkap gitu. Cara mengajukan pertanyaannya tetap 5W1H. Ada namanya echo prop. Jadi echo prop itu, misalnya kita mengajukan suatu pertanyaan, kemudian Mmm, responden udah memberikan jawaban nih, kemudian kita kembali tanyakan ulang-ulang lagi jawaban tersebut untuk memastikannya gitu, itu bisa juga. Atau requested prompt, kita mengulangi bagian pertanyaan saja. Jadi kan kalau kita bertanya biasanya kita kan ada narasi pendahuluan lah gitu ya, baru kita to the point ke pertanyaannya. Nah, bisa kita ulang pertanyaannya itu kembali gitu untuk, melihat atau mendengarkan pendapat yang lainnya. Ada silent prop namanya, menunggu, sebentar, kita tunggu sebentar gitu ya. Kadang silent prop ini juga di-double dengan encouragement prop. Jadi kita tunggu sebentar dengan senyuman, dengan anggukan gitu ya, kita tunggu sehingga nanti kan respondennya juga, "Ya ini udah ditunggu nih jawabannya," dia akan memberikan jawaban. Ada lagi namanya repeat prop, kita ulangi pertanyaannya secara utuh. Kalau requested prop mungkin bagian-bagian pertanyaannya saja gitu ya, apa inti-intinya baru. Tapi kalau repeat prompt mungkin secara dari awal sampai akhir kita ulangi pertanyaan. Kemudian kalau misalnya udah selesai, udah jenuh, waktunya udah habis, nah makanya kita selesaikan di sana. Kalau misalnya sudah tidak ada komentar lagi, kita ucapkan terima kasih atas partisipasi dari responden kita, kemudian kita tutup, diskusinya. Untuk peserta sudah selesai fasenya di sana, tapi untuk fasilitator dan nontulen itu belum selesai, masih ada, kegiatan berikutnya yaitu menyusun catatan dari FGD tersebut. Dikumpulkanlah semua catatan dan juga hasil pengamatan oleh notulen, kemudian dikonfirmasi juga dari hasil rekaman atau tape recorder gitu. Catat juga karakteristiknya, siapa yang mengeluarkan pendapat tadi, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, atau bahkan sampai dibuat peta duduk seperti itu. Nah, keuntungan dari FGD ini adalah sinergisme, jadi ada informasi, ide dan pandangannya itu lebih luas gitu. Snowballing gitu ya, kalau misalnya cuma satu orang mungkin akan cepat diam gitu ya, atau kalau misalnya dia udah bosan mungkin dia cuma jawab iya atau tidak. Nah, sehingga kita miskin data gitu jadinya. Kalau snowballing mungkin ada lagi nih ide segar yang muncul dari pendapat satu responden, kemudian responden yang lain menimpali, jadi makin banyak datanya. Kemudian stimulasi gitu, ya beberapa, orang bisa dalam satu kelompok itu mendorong partisipasi dari anggota kelompok tersebut. Security, jadi ada rasa keamanan, kenyamanan untuk mengeluarkan pendapat dan ada spontanitas jawaban dari pertanyaan tersebut. Kerugian dan kesulitannya apa? Mmm, kalau misalnya ini ya sulit dilaksanakan
dan juga interpretasi datanya itu, persepsi kita sebagai peneliti, subjektivitas kita yang memang harus dijaga gitu ya, makanya perlu keterampilan khusus. Nah, merancang panduan FGD atau seni mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu harus open ended atau pertanyaan terbuka. Pertanyaan itu nggak bisa, apakah Anda setuju dengan ini gitu. Jawabannya tentu ya atau tidak. Jadi pertanyaannya itu harus open ended, tidak bisa dikotomi, bisa dijawab ya atau tidak dan tidak perlu penjelasan berikutnya. Dia perlu menjelaskan sesuatu, bagaimana, mengapanya. Kemudian kalau untuk mengapa mungkin agak jarang digunakan karena dia perlu pemikiran khusus, kecuali kalau kita akan menggunakannya di wawancara mendalam dan itu adalah dengan ahlinya, itu bisa kita gunakan. Kalau untuk pertanyaan itu tentunya kita harus seleksi dengan matang mana yang mau kita tanyakan gitu. Kemudian fokus pertanyaan ya. Jadi pertanyaan itu harusnya konsisten dan juga cukup dan eh, boleh dari umum ke khusus. Kemudian kita berikan jeda 5 sampai 10 menit, kemudian mungkin kita perlu tes. Nah, ini adalah penelitian mixed method. Mixed method itu artinya tadi secara aplikasi eee, ada 4 ya aplikasi dari penelitian kualitatif ini, satu sebagai pendahuluan, satu sebagai untuk memahami lebih lanjut penelitian si kuantitatif. Nah, untuk menggabungkan ini itu namanya mixed method. Kalau misalnya sudah ada penelitian kuantitatif, sudah ada penelitian kualitatif dan kita membuat dalam satu laporan yang sama, itu namanya mixed method. Nah, mixed method ini berdasarkan urutannya, berdasarkan bagaimana cara pengambilan data, mana yang duluan, mana yang dilakukan setelah itu namanya mixed method. Pembagiannya ada 3, ada yang konvergen, ada yang explanatory, ada yang exploratory. Nah, kalau konvergen itu dari banyak mengerucut gitu ya. Misalnya kita melakukan beberapa penelitian kuantitatif. Ada satu penelitian kuantitatif di tahap 1, kemudian ada lagi penelitian kuantitatif di berikutnya gitu. Sudah dapat hasilnya, kemudian kita gabungkan dalam penelitian kualitatif untuk memahami lebih lanjut penelitian ini gitu. Kalau konvergen berarti ada beberapa, kemudian kita kerucutkan jadi satu. Kemudian yang explanatory, explain. Kita mulai juga dengan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, tapi cukup satu tuh, karena kita cuma menjelaskan yang bagian itu saja gitu. Kemudian data kuantitatif tersebut sudah dapat datanya, kemudian dari penelitian tersebut ada nih yang belum dipahami, maka yang belum dipahami itu saja yang kita lanjutkan dengan penelitian kualitatif. Kemudian baru kita interpretasikan kedua data tersebut. Kalau yang apa tadi kan dia sudah ada analisis datanya ya. Nah, sudah ada. Kemudian yang kedua desain exploratory ini penelitiannya dimulai dengan kualitatif terlebih dahulu. Ini bedanya explanatory dan exploratory. Kalau penelitian explanatory kan kuantitatif dulu baru kualitatif. Sedangkan exploratory kualitatif dulu. Udah ada hasil penelitian kualitatif, kemudian baru kita lanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Ini jenis penelitiannya seperti apa? Jenis penelitian contohnya itu kita buat dulu kuesioner. Pembuat kuesioner dari awal itu ada penelitian kualitatif. Kemudian kuesioner itu kita ujikan, nah itu jadi penelitian kuantitatif. Kemudian kita analisis dalam kedua interpretasi data tersebut. Jadilah exploratory design. Nah itu 3 jenis penelitian kualitatif berdasarkan mixed method. Ya, jadi tergantung dari urutannya. Kalau yang konvergen ada 2 penelitian kuantitatif, kemudian kita analisis masing-masing, kemudian kita lakukan penelitian kualitatif menggabungkan hasilnya. Gitu. Kemudian ini adalah daftar pustakanya, bisa dibaca. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.